Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rami Jara Sakti dari kelas D222. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan software SDLC dan juga tahapannya. Let's go. Ya, yang pertama itu adalah pengertian dari software tersebut. Software adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan juga dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Ada dua jenis utama perangkat lunak, yaitu perangkat lunak aplikasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan si pengguna akhir, dan juga perangkat lunak sistem menyediakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Ada beberapa jenis perangkat lunak itu, yaitu perangkat lunak sistem, ada juga drive perangkat keras atau device drive, ada juga utilitas sistem, ada juga perangkat lunak aplikasi, dan juga perangkat lunak grafis, ada juga perangkat lunak keamanan, perangkat lunak pengembangan, perangkat lunak navigasi dan peta, perangkat lunak database, perangkat lunak hiburan, perangkat lunak jaringan, dan juga perangkat lunak sistem cerdas. Perangkat lunak open source, dan juga jenis-jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya, yaitu perangkat lunak proprietary, ada juga perangkat lunak open source, ada juga perangkat lunak berbayar atau commercial software, perangkat lunak freeware, perangkat lunak shareware, ada juga perangkat lunak berlangganan atau subscription software, perangkat lunak abandonware. Perangkat lunak itu yang telah dihentikan pengembangan dan pemilik tidak akan menyediakan dukungan atau pembaruan meskipun demikian. Catatan penting, pemeliharaan jenis perangkat lunak seringkali tergantung pada kebutuhan anggaran dan juga preferensi pengguna. Memastikan legalisasi penggunaan perangkat lunak sangat penting untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Ya, kita mulai dari software development life cycle. SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan juga menguji perangkat lunak. Setiap tahapan DLC memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda, dan juga membentuk dasar untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak secara seluruh. Tahapannya dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu perencanaan planning, identifikasi kebutuhan, perencanaan sumber daya, dan perencanaan jadwal. Ada juga analisis pengumpulan kebutuhan dari pengguna dan juga mendokumentasikannya. Ada juga desain, membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan analisis. Ada juga implementasi atau menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. Pengujian, mengidentifikasi dan memperbaiki bug. Ada juga implementasi, membawa perangkat lunak ke dalam lingkungan produksi dan membuat tersedia untuk pengguna akhir. Ada juga pemeliharaan, mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan atau perubahan yang perlu setelah perangkat lunak diterapkan. Ya, catatan penting di sini iterasi dan siklus hidup rekayasa perangkat lunak. SDLC dapat linear atau interaktif. Model iteratif memungkinkan perkembangan bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik, atau juga kualitas dan dokumentasi. Kualitas perangkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk menghasilkan proyek. Atau juga manajemen proyek. Pengelolaan proyek yang baik melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Pengembangan perangkat lunak adalah proses yang kompleks untuk kebutuhan, yaitu kolaborasi tim, pemahaman kebutuhan pengguna,
dan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahapan perencanaan dalam SDLC itu ialah tahapan perencanaan dalam software development life cycle merupakan langkah awal penting untuk menetapkan arah dan tujuan proyek pengembangan perangkat lunak tersebut. Contohnya itu identifikasi proyek, analisis kelayakan, penggunaan persyaratan, perencanaan sumber daya, penjadwalan proyek, perencanaan anggaran, perencanaan risiko, perencanaan pengendalian perubahan, dokumentasi rencana. Nah, tahapan-tahapan perencanaan dalam SDLC. Manfaat tahap perencanaan SDLC yaitu memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan persyaratan proyek, mengidentifikasikan dan mengelola risiko secara proaktif, membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, menemukan jadwal proyek yang realistis, dan juga memberikan dasar bagi pengendalian perubahan selama siklus pengembangan. Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah kemudian hari, dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.